Oleh karena itulah sebabnya nyanyian HKBP itu sangat memberikan inspirasi, memberikan penghiburan, menguatkan iman percaya yang jauh lebih efektif dari seni-seni lain. Sudah terlalu banyak warga gereja generasi muda HKBP yang tidak mengenal buku nyanyian HKBP. Dan itulah yang akan menjadi cikal bakal daripada orang yang meninggalkan HKBP. Ya, benar. Pada suatu hari nanti, cepat atau lambat. Sebab mereka tidak kenal nyanyian HKBP. Sekarang kita sudah tiba di segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol di episode yang ke-11 bersama dengan bintang tamu kita, Amang Pendeta J. Audolok Saribu. Baiklah teman-teman, di segmen yang kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar tentang peribadahan mungkin atau tentang buku ND HKBP sesuai dengan identitas yang kita kenal terhadap Amang Pendeta J. Audolok Saribu. Oke teman-teman, dan kepada Amang mungkin kita bisa melihat ke layar yang di sebelah kiri kita. Ada pertanyaan dari moses.fw yang disampaikan melalui Instagram sosial media HKBP. Aku mau tanya Amang, apa arti musik gereja bagi Amang Pendeta sendiri? Terima kasih. Mungkin boleh Amang jawab? Ya, barangkali saya perbaiki pertanyaannya. Bukan musik gereja, nyanyian jemaat lah kita katakan, nyanyian HKBP ya. Supaya langsung apa arti dan maknanya nyanyian HKBP, nyanyian jemaat HKBP untuk saya, kan gitu. Iya, Mak. Wah, itu sangat-sangat penting buat saya. Itu sangat penting. Sebab nyanyian gereja itu adalah sangat bermanfaat untuk menolong saya agar semakin bertumbuh ke arah kedewasaan iman di dalam Yesus. Ya. Dewasa di dalam iman termasuk juga adalah supaya saya semakin dikuatkan untuk menghadapi tantangan hidup saya. Itu sebab orang yang dewasa di dalam iman termasuk satu itu yang belum saya sebutkan tadi dalam ojol yang pertama itu, yaitu mampu menghadapi tantangan hidupnya di dalam iman, kan begitu. Itu orang yang dewasa ya. Buku nyanyian HKBP itu buku nyanyian jemaat dalam buku nyanyian HKBP itu adalah buku nyanyian yang sangat baik loh. Luar biasa baiknya itu. Sangat baik. Sebab apa? Sebab nyanyian-nyanyian dalam buku nyanyian HKBP itu memenuhi syarat sebagai nyanyian yang baik untuk jemaat. Apa itu? Itu nyanyian itu adalah biblikal, alkitabiah itu isinya. Alkitabiah. Yang kedua sesuai dengan doktrin HKBP, konfesi. Itu sesuai dengan doktrin. Ya. Lalu yang ketiga, buku nyanyian itu adalah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Berdasarkan Alkitab. Itu harus sesuai. Yang keempat yaitu, nyanyian-nyanyian HKBP itu teosentris, berpusat kepada Tuhan, bukan antroposentris. Berpusat kepada manusia, bukan, berpusat kepada apa? Oleh karena itulah sebabnya nyanyian HKBP itu sangat memberikan inspirasi, memberikan penghiburan, menguatkan iman percaya yang jauh lebih efektif dari seni-seni lain. Jauh lebih efektif loh. Memberikan inspirasi, memberikan penghiburan. Saya sendiri ya, pernah saya kehilangan anak saya, tiba-tiba dia 12 hari sebelum dia menikah, dia sudah berangkat ke surga. Saya sebagai pendeta saya hampir gila waktu itu.
betul-betul hampir gila, sangat terpukul sekali. Apa yang paling menghiburkan? Bukan kata-kata penghiburan itu, enggak. Ya. Memang itulah susahnya pendeta ya. Sebab standar daripada kata-kata penghiburan yang disampaikan kepada saya itu kurasa masih di bawah standar penghiburan yang saya sudah berikan. Apa yang menghiburkan? Nyanyian itu loh. Naksitau non di pasogo sai jonok do tuhaki suka duka di suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu loh. Sangat inspiratif. Maka sebagai pendeta dan pecinta nyanyian musik, nyanyian gereja itu saya anjurkan supaya dipelajari nyanyian HKBP. Sebab apa? Itu sangat mudah. Apa kriteria musik nyanyian yang baik adalah sederhana, Ya. sederhana, mudah dipelajari, enak didengar, Ya. sulit dilupakan. Itu loh. Kita beda dengan agama saudara kita. Agama saudara kita hanya menghafal ayat-ayat. Ya. Kalau HKBP harus menghafal nyanyiannya. Nyanyian itu harus teosentris. Makanya saya anjurkan supaya generasi muda HKBP, dan itulah yang saya harus mengenal nyanyian HKBP. Makanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu loh. Soalnya sudah terlalu banyak warga gereja generasi muda HKBP yang tidak mengenal buku nyanyian HKBP. Dan itulah yang akan menjadi cikal bakal daripada orang yang meninggalkan HKBP. Ya, benar. Pada suatu hari nanti, cepat atau lambat. Sebab mereka tidak kenal nyanyian HKBP. Padahal dari buku-buku lain itu paling 5 atau 6% dari buku nyanyian HKBP ada dalam buku Kidung Jemaat HKBP. Dalam buku Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan NKB. Ya. Itu loh. Dan semua lagu-lagu di situ berkualitas bagus kok. Benar, Om. Meskipun aransemen musiknya klasik. Klasiknya. Tapi kan musik berkembang. Iya, Mang. Buku nyanyian HKBP boleh dimainkan dengan slow beat, Iya. dengan reggae, dengan jazz, bisa. Asalkan pemain musiknya agak profesional lah, setidak-tidaknya amatiran kan gitu. Setidak-tidaknya ya, Mang. Iya, setidak-tidaknya amatiran. Sangat rugi berarti ya, Mang, kalau kita tidak mencintai nyanyian HKBP itu sendiri ya. Rugi. Rugi besar ya, Mang. Ya, dan bakal menjadi cikal bakal orang keluar dari HKBP. Sebab mereka menganggap itu sama. Padahal buku nyanyian HKBP itu harus sesuai dengan doktrin gereja HKBP. Benar sekali ya, Mang. Berarti sebenarnya semakin kita mengenal HKBP, semakin kita jatuh cinta kepada HKBP sendiri ya, Mang ya. Tidak kenal maka tak sayang. Iya, Mang, sangat benar sekali. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Amang, dari @Jepta Virgo mengenai buku ND HKBP. Horas Amang, kenapa beberapa lagu di buku ND ditulis tetapi tidak pernah dinyanyikan dalam ibadah? Boleh dijawab, Amang? Itulah susahnya karena musik tidak ditangani secara profesional. Bayangkan saja orang yang menyusun nyanyian-nyanyian setiap hari Minggu hanya lebih mudah mempelajari dan menghayati musik yang dia pernah dengar daripada musik yang tertulis. Itu persoalannya. Coba lihat itu paduan-paduan suara itu yang ada di HKBP. Dia tidak mau mempelajari lagu yang hanya tertulis, harus didengar dulu. Kelompok paduan suara menyanyikan lagu itu, oh enak tolong dulu dikasih partiturnya untuk saya. Dia tidak dapat
menikmati enaknya satu lagu dengan hanya tertulis dengan partitur. Benar. Itu. Jadi bayangkan siapa yang menyusun nyanyian di apa? Di acara untuk apa? Acara-acara ibadah mingguan itu. Orang yang tidak begitu paham nyanyian itu. Coba dulu, memang nyanyian-nyanyian perjamuan kudus itu bagus. Oh Yesus now sini, masa itu aja lagunya. Kan sudah ada di situ. Rahmahi talau mangaton roti, enak loh. Pak, terimalah, makanlah, itu dah tubuh Kristus. Pangan marotion ima daging ni Tuhan Yesus. Inum masiani mudar ni Tuhan taruh kan. Ada lagu-lagu di situ. Iya, Mang. Tapi karena nggak pernah didengar, Iya. diabaikan aja, diignore. Kita kan agak beda dengan saudara-saudara kita BNKP Iya, Mang. Banuani Hakrise Protestan. Di Nias lu, BNKP. Setiap mau malam hari ada ibadah keluarga. Di HKBP hampir tidak ada. Sehingga nyanyian pagi dan nyanyian untuk malam hari nggak pernah ada lagi dinyanyikan. Itu persoalannya. Begitu bagusnya nyanyian-nyanyian HKBP. Sehingga gereja-gereja tetangga kita yang adalah pencuri ikan dari akuarium HKBP, kalau ada anggota jemaatnya meninggal orang Batak, nyanyian yang digunakan nyanyian HKBP. Mereka nggak nyanyikan nyanyiannya. Benar. Nyanyian HKBP yang dinyanyikan. Sebab yang melayat itu hanya orang-orang HKBP. Itu buktinya. Bahwa memang makna teologi dari buku Endi itu sendiri sangat bermakna ya, Mang ya. Mana ada di buku nyanyian HKBP? Contohnya, apa contohnya? Hidup ini tiada berarti tanpa kasih sayang di dalam dunia. Selalu ku mencari, ya kan? Gunung akan kudaki, laut ku saya berangi. Hanya untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Mana ada kayak gitu lagu-lagunya di buku nyanyian HKBP? Nggak ada. Yang menerjemahkan lagu-lagu itu kan orang yang meskipun tidak profesional, kan orang yang sudah memperoleh pendidikan dan mengikuti lokakarya musik internasional loh. Backgroundnya sudah sangat bagus ya, Amang ya. Ya, saya jamin. Iya. Amang Pendeta JAU sendiri sudah menjamin teman-teman bahwa teologi buku Endi HKBP itu sangat bernilai tinggi begitu ya, Amang ya. Ya, dan memang seharusnya yang menciptakan lagu jemaat itu, nyanyian jemaat itu harus seorang teolog. Bukan hanya seorang musisi. Harus teolog dan memahami teologi. Sangat benar. Baiklah, Amang, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, atau mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir yang akan kita jawab bersama-sama, Amang. Dari @hirna_shn_, mungkin Sihaan ya, Buru Sihaan. Pengen tahu dong Min, motivasi yang dipegang oleh Amang Pendeta JAU Dolok Saribu hingga saat ini. Boleh dijawab, Amang? Ya, memang saya sejak kecil sudah dipersembahkan orang tua saya untuk Tuhan. Waktu saya kecil di kampung-kampung ada bapak tua saya punya pedati. Ketika bermain-main dengan anak-anak, saya ambil tempurung kelapa, di situ ada pasir. Anak-anak berbaris-baris. Lalu, Alesianu, hai sianu, aku baptiskan kamu ke dalam haleluya, gitu. Ke dalam haleluya, gitu. Menuri-nuri pendeta. Ketika saya kecil udah sering, selalu dibawa ibu saya ke gereja. Lalu mama saya mengatakan, mudah-mudahanlah anak saya ini nanti menjadi pendeta. Gitu loh. Dan memang kebetulan saya anak Forhanger HKBP.
Sehingga umur 8 hari saya sudah bisa main organ, mengiringi musik kebaktian dewasa. 8 tahun mungkin ya Bang ya? Umur 8 tahun 8 waktu tahun. itu organ masih apa yang main pompa itu. Iya Bang. Kaki saya masih menjingkat-jingkat gini supaya bisa menginjak pompa apa. Itu motivasi saya itu apa? Saya telah dipersembahkan dan saya mau mempersembahkan diri saya untuk Tuhan. Dan makanya saya menulis buku nyanyian itu, membuat buku nyanyian itu sampai 1021 bukan untuk cari makan loh. Iya. Enggak, motivasi saya bukan untuk cari makan. Tapi selama aku hidup, saya mau mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Itu motivasi saya, enggak ada yang lain. Iya Bang. Saya enggak pingin popularitas. Iya Bang. Bukan. Maka saya tidak banyak berkoar-koar di YouTube, di apa, segala macam, enggak. Iya. Yang kebetulan kalian panggil saya, makanya saya datang ke sini. Tanpa panggilan itu enggak. Itu tidak terlalu penting buat saya. Sebab saya enggak punya target apa-apa untuk itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya persembahkan itu menjadi berkat untuk banyak orang. Itu saja motivasi saya. Oh, baiklah Bang. Baiklah teman-teman, dari pembicaraan kita dengan Amang Pendeta J. Audolok Saribu, sangat banyak yang sudah kita dapatkan, sangat banyak yang sudah kita terima, banyak mungkin hal-hal baru yang sudah mungkin menjadi pembaharuan dalam diri kita untuk kita jalani, untuk kita hidupi, dan menjadikan Amang J. Audolok Saribu sebagai tokoh inspirasi kita. Baiklah teman-teman, kita tahu bahwa mungkin masih banyak hal-hal yang ingin kita bicarakan dengan Amang Pendeta J. Audolok Saribu. Dan sebenarnya di sosial media kita juga sangat banyak teman-teman yang telah memberikan pertanyaan melalui sosial media yang akan disampaikan kepada Amang Pendeta. Tetapi karena keterbatasan waktu kita mengakhiri perjumpaan kita dengan beliau sampai saat ini saja. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan perjumpaan dan perbincangan kami dengan Amang Pendeta J. Audolok Saribu. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih, Shalom dan Horas.